Hafiz. Oke, nama saya Vicky Septian Rahman. Nah, saya cucu dari Pramudia Anantatur. Nah, tepatnya itu dari anak yang bernama Tatiana Anantatur. Seharian saya sebagai seorang dosen di beberapa kampus, di beberapa universitas swasta. Kegiatannya sebenarnya selain mengajar, ada juga mendesain apapun ya. Dalam hal desain grafis. Untuk kesehariannya ini masih ada sangkut pautan tentang seni nih yang diturunkan dari Opa ya? Oh iya, pasti. Nah, jadi sekarang sendiri kenapa saya bisa berada di dalam bidang desain. Nah, ini juga atas dukungan Pramudia Anantatur. Nah, di sini Pramudia itu sangat support kegiatan seni yang dari kecil itu sudah saya sukai. Nah, itu mulai dari menggambar. Saya sering sekali menggambar beberapa objek ya, ya seperti manusia, hewan, tumbuhan, bahkan ke bangunan, environment, dan juga beberapa hal fantasi. Nah, jadi atas dasar ini juga maka saya terus berkembang sebagai seorang desainer. Sebentar lagi kan Pram itu 100 tahun, genap 1 abad nih di tahun 2025 gitu. Dari Vicky sendiri ada sesuatu nggak yang mau dilakukan untuk ibaratnya memberikan hadiah untuk Opah Pram? Oke, ya pasti. Nah, Opa Pram itu genap 100 tahun. Nah, ini 100 tahun itu seperti angka yang istimewa ya, dimana itu adalah bilangan yang angka bilangannya itu ada 3. Dari pertama ada 3. Nah, jadi kalau dibilang apakah akan ada sesuatu yang ingin diberikan, sudah pasti sebagai seorang cucu ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk kakeknya. Walaupun kita mungkin sudah tidak bertemu secara fisik, nah kita tetap merasakan kehangatan dari seorang Pram. Nah, tentu saja ya kehangatan ini pasti dari karya-karyanya yang terus membuat beliau seperti masih ada. Nah, kalau dibilang apa yang mau diberikan sesuai bidang saya mungkin. Nah, ini saya lebih difokuskan ke bidang seni desain. Nah, kalau saya ini sebenarnya seni desainnya spesifik di ilustrasi, jadi mungkin saya mau berkarya dengan tema Pram tersebut dan ranahnya ini ya di dalam ranah ilustrasi seperti itu. Lalu mengingat pada masa kecil Bang Vicky memang yang sudah suka dengan seni, terutama desain dan seni gambar ya. Pada waktu itu, waktu pas Opah masih ada gitu, ada nggak pengalaman dari segi hal yang menyangkut seni itu? Apakah Bang Vicky pernah memberitahu bahwa karya Bang Vicky pada waktu kecil itu, lalu tanggapan Pram itu bagaimana? Oke, nah ini salah satu yang sangat didukung oleh Opa Pram. Nah, ini adalah kebiasaan saya yang suka menggambar. Nah, tapi di masa itu mungkin karena keterbatasan ilmu yang saya dapat dan keterbatasan bakat ya. Nah, tapi ternyata melihat dari kebiasaan saya menggambar, yang cukup terlihat disupport oleh Opa Pram adalah beliau itu membiarkan saya mencoret-coret kertas yang sebenarnya beliau itu
salah satu orang yang sayang akan kertas. Bahkan kertas-kertas yang yang sudah ada tulisan di baliknya tetap disimpan untuk digunakan di kemudian hari. Nah, sedangkan saya itu menggambar buang, menggambar buang. Nah, tapi ada hal yang menarik di situ. Beberapa gambar saya itu seringkali tidak selesai. Nah, beliau itu meminta untuk saya tetap menyelesaikan gambar-gambarnya walaupun mungkin tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, di sini beliau juga membiarkan tetap mensupport walaupun saya membuang-buang kertas. Nah, karena beliau itu ya memang suka melihat saya berada di bidang seni tersebut. Nah, atas masukan-masukan beliau, akhirnya juga saya bisa menyelesaikan gambar-gambar ya yang walaupun mungkin masih jauh dari kata sempurna, tapi kata-kata itu yang mungkin membekas sampai saya sekarang. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan atau saya gambar itu harus diselesaikan walaupun mungkin kurang sempurna di mata saya. Nah, tapi setidaknya ada gambar yang selesai, ada suatu seni yang bisa bercerita. Mengenai seni sendiri ya mungkin salah satu yang lumayan dibanggakan ya pada saat itu Pram itu memperlihatkan gambarnya ke tamunya. Nah, itu bilang karya cucu saya. Nah, ini Vicky yang bikin. Nah, itu yang menurut saya itu cukup membuat saya bahagia ya, karena ada salah satu karya yang dibanggakan oleh Pak Pram, oleh Opa Pram. Walaupun karyanya itu menurut saya masih masih kurang bagus ya. Ya mungkin karena ilmu sekarang yang sudah saya dapatkan. Nah, kalau saya melihat kilas balik lagi, itu karyanya ya karya-karya yang mungkin tidak kelihatan itu bentuknya apa, tapi Pram itu menerangkan sama tamunya, ini bagian tangannya, ini bagian kepalanya, ini bagian kakinya. Nah, itu kalau nggak salah waktu itu saya itu menggambar ingin menyerupai Power Rangers yang di zaman itu sudah jadi tontonan anak-anak yang booming pada saat itu. Nah, makanya saya terinspirasi untuk menggambar Power Ranger. Nah, walaupun tidak terlihat sempurna, tapi Pram itu bisa menjelaskan ini bagian-bagian dari bagian tubuhnya Power Rangers loh. Nah, seperti itu. Cukup lucu juga ya. Gambarnya itu masih disimpan nggak sampai sekarang? Oke, nah untuk gambar mungkin nggak semua gambar ya. Saya hanya masih menyimpan gambar dari SMP. Nah, tapi mungkin orang tua atau ya mungkin orang tua ya menyimpan sebagian gambar-gambar masa kecil saya itu masih ada dokumentasinya. Tapi nggak selalu menyimpan ya, karena ya kerjaan saya waktu itu ya menggambar aja. Jadi kalau dikumpulin ya memang sudah banyak gambarnya itu. Oke, Vicky, sekarang kita masuk ke hal pengalaman bersama Pram di waktu kecil. Apa sih yang Pram itu bagaimana sih kesehariannya kepada cucu-cucunya itu bagaimana? Bisa diceritain kalau dari Bang Vicky pengalamannya? Oke, Pram, ini Pram di mata saya. Nah, Pram di mata saya ini merupakan orang yang tegas. Beliau itu juga suka mengajarkan cucu-cucunya, suka juga menyanyikan untuk cucu-cucunya. Nah, beliau juga ya suka menceritakan beberapa pengalaman ya, mungkin tidak pengalaman yang mendalam ya, tapi pengalaman yang mungkin bisa diterima di seusia saya waktu itu. Nah, kalau melihat dari keseharian Pram itu seperti apa, keseharian yang saya ingat itu pasti Pram itu identik dengan membakar sampah.
Nah, kesehariannya itu seperti apa bersama Pram? Ya, waktu itu di sini masih ada lapangan yang memang sering digunakan untuk Pram bakar sampah. Ya, saya sering diajak untuk ikut bakar sampah, dan saya juga sering juga terpaksa membelikan minyak tanah ya waktu itu. Waktu anak-anak itu hal yang paling males untuk dilakukan, yaitu beliin minyak tanah 1 drijen untuk opa. Udah berat, jauh belinya. Nah, tapi itu menjadi kesenangan Pram ya. Ini baru saya baru saya rasakan lagi ya, itu juga ternyata jadi kesenangan saya sendiri tersendiri. Ya, saya ingat dengan menendang dengan dengkul drijennya. Waktu itu ya memang rasanya males ya untuk beli minyak tanah untuk Pram bisa membakar sampah. Nah, tapi ternyata dengan membakar sampah itu ya segala inspirasi yang didapatkan Pram itu bisa disalurkan ke dalam buku-bukunya. Nah, lalu Pram itu seperti apa lagi? Nah, Pram ini adalah tipe yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh cucunya, film apa yang ditontonnya, terus abis itu kegiatan apa aja yang dilakukan yang mungkin ada yang bisa beliau support dan ada yang mungkin beliau tidak setuju. Nah, salah satunya dulu itu suka ada film bioskop ya, malam-malam. Nah, film itu banyak kekerasan. Nah, di masa itu mungkin di saat filmnya mulai tayang, itu Pram itu sepertinya meminta ke orang tua saya. Nah, ini saya lupa, tapi saya juga suka ditegur untuk cepat disuruh tidur. Nah, ternyata itu di waktu itu ada penayangan film-film yang mungkin film-film Hollywood ya, yang ada beberapa adegan-adegan kekerasannya. Nah, di sini mulai terlihat kalau dari sisi saya mulai terlihat kalau Pram itu tidak suka dengan kekerasan. Nah, terlebih lagi dulu saat saya kecil juga ya, mungkin sekitar kelas 2-3 SD. Nah, itu saya seperti yang saya bilang sebelumnya, saya itu suka sekali dengan superhero yang ditayangkan di TV-TV. Nah, itu salah satunya seperti Satria Baja Hitam, Power Rangers. Nah, saya akhirnya punya merchandise, yaitu berupa pedang mainan. Saya lupa detailnya itu pedang mainan seperti apa, tapi dari film apa. Nah, tapi pedang mainan itu terbuat dari listrik, yang saya ingat juga bagian tengahnya itu bisa nyala, ada lampunya. Kita terbiasa dengan berkumpul bersama keluarga ya, Pram dan anak-anaknya dan cucu-cucunya. Jadi di rumah ini saya punya banyak teman dari sepupu-sepupu saya. Nah, karena terinspirasi dari film-film superhero, nah pasti di saat saya memegang-pegang itu saya berasa menjadi superhero-nya. Nah, dan ada sepupu saya yang saya jadikan monsternya. Nah, di saat itu kita main kejar-kejaran ya, seperti layaknya anak kecil ya. Saya dengan membawa pedangnya, dan si monster itu lari-larian. Saya kejar dan saya pukul-pukulin pakai pedang itu. Nah, pada saat itu ternyata Pram melihat apa yang kami sedang lakukan nih antara saya dengan sepupu saya. Saya mukulin sepupu saya selayaknya seorang monster ya. Jadi saya pukul-pukulin terus sepupu saya dengan pedang yang saya punya itu. Nah, karena ya berasa saya seperti jagoannya. Nah, akhirnya itu dipanggil sama Opa Pram, dipanggil dengan gaya khasnya, manggil nama saya, Vicky, sini, Opa mau lihat. Nah, dengan bangganya seorang jagoan itu bawa pedangnya menyampar, akhirnya yang tadinya lagi main samperin Opa Pram. Nah, dikira mungkin saya ngiranya waktu itu, wah, Opa mau bangga nih, saya punya pedang yang bagus banget, mau ngajarin main pedang. Nah, ya sepemikiran saya seperti itu. Nah, bener aja waktu dipanggil itu Opa itu minta pedangnya.
Nah, kirain mau dikasih tunjuk sesuatu yang apa. Nah, tapi ternyata yang ditunjukkan adalah sesuatu yang mematahkan hati saya, yaitu mematahkan pedangnya. Nah, pedang yang tadinya saya gunakan untuk bermain superhero dengan sepupu saya yang jadi monsternya, akhirnya dipatahkan di depan mata saya langsung. Nah, saya nggak ingat detailnya, tapi setelah itu saya nangis, saya tinggalin. Ya, itu rasa kecewa yang mendalam ya, karena itu pedang yang baru. Nah, habis itu pedang yang mungkin lagi saya suka mainannya, nah itu dipatahkan oleh Opa Pram. Di saat itu ya saya belum mengerti, belum paham apa sih maksudnya Opa matahin pedangnya, apalagi di saat itu saya lagi suka memainkannya. Nah, pada saat itu ya mungkin ada hal yang itu juga ada hal yang yang lucu juga teman-teman. Jadi ternyata pedangnya setelah dipatahkan itu diambil dengan nenek saya, oma saya, Maimunah Tamrin. Nah, secara diam-diam oma itu plesterin lagi pedangnya. Yang tadinya pedangnya patah, diplesterin lagi dan tetap bisa nyala pedangnya. Tapi ya sudah pasti nggak seperti semula. Nah, dan juga pada saat itu saya diberitahu oleh nenek saya dan orang tua saya kalau untuk tidak memainkan pedangnya lagi dan atau bahkan memainkan di depan opa ya. Jadi pedang itu dinikmatin sendiri aja. Nah, akhirnya ya mulai lambat laun saya mulai tahu bagaimana Opa Pram itu, bagaimana dia tidak sukanya dengan kekerasan. Nah, saya akhirnya mulai berpikir, ternyata pada saat itu Opa itu tidak mau anak cucunya untuk melakukan kekerasan dan beliau itu sangat mengecam suatu kekerasan. Nah, mungkin itu yang yang paling membekas ya di hati antara pengalaman antara saya dengan Opa. Nah, tentunya bukan pengalaman buruk aja ya, tapi banyak juga pengalaman-pengalaman yang bahagia yang dilalui oleh saya dengan Opa Pram. Nah, itu salah satu cerita yang cukup berkesan bagi saya. Oke, mungkin yang perlu diceritakan saya tarik mundur lagi dulu. Nah, Opa Pram itu selalu mengajarkan anak cucunya untuk menulis, sadar atau tidak sadar. Nah, mulai dari membiasakan cucu-cucunya untuk menulis buku harian. Nah, buku harian ini kami punya satu-satu ya di keluarga besar, di persepupuan, baik itu anak ataupun cucu, itu masing-masing punya buku harian. Beliau itu setiap minggu itu melihat buku harian apa yang kita tulis. Nah, karena masih kecil, jadi mungkin masih belum tahu bagaimana cara menulis, bagaimana kita mengungkapkan sesuatu dengan tulisan. Nah, kalau dilihat lagi ke buku harian waktu itu hanya sedikit kata-katanya. Misalkan hanya Vicky sekolah, Vicky pulang sekolah naik sepeda, Vicky beli mainan. Nah, hanya itu aja. Itu akan dilihat lagi oleh Opa Pram. Nah, Opa Pram itu akan memberi masukan ke orang tua kami ya, apa yang mungkin perlu ditambahkan, apa yang kurang, potensi apa saja yang bisa dibuat di penulisan itu. Nah, jadi kita selalu membuat buku harian dan biasanya setiap minggu akan dicek sama Opa. Nah, itu yang dipikirkan di saat akhir-akhir Opa Pram. Nah,
terakhir Opa Pram itu saya ada di sampingnya. Ya benar-benar di saat beliau berpulang itu kami sekeluarga itu ada di sampingnya. Jadi kami menyaksikan bagaimana Opa Pram itu berpulang. Tentu saja ya bukan keluarga, tapi ada juga teman-teman Opa Pram lainnya. Nah ini juga mereka itu membantu untuk berpulangnya Pram. Nah, Opa Pram itu kalau flashback dari bagaimana Opa Pram berpulang itu mungkin saya mengingatnya mulai dari Opa Pram itu sakit. Nah, sakit yang pertama itu di Bojong. Nah, jadi pada saat itu ya kita waktu itu Opa Pram itu sudah tinggal di Bojonggede. Nah, di hari itu Opa Pram sakit di saat kita semuanya sedang di Bojong ya, keluarga besar ada di Bojong. Dan saya ingat juga saat itu hari yang harusnya bersekolah itu kami izin untuk menemani Opa. Nah itu adalah sakit yang cukup parah oleh Opa Pram, tapi Opa Pram sudah akhirnya bisa sehat lagi. Dan yang pada akhirnya Opa Pram itu memang sakitnya mulai parah lagi dan masuk ke rumah sakit Carolus. Nah di rumah sakit Carolus itu seperti biasa kami sekeluarga besar tetap kompak untuk berkumpul menemani Opa Pram, walaupun pada saat itu tidak boleh masuk ya untuk ke ruangan. Jadi masuknya harus bergantian dan tidak boleh banyak orang dan juga ada jamnya, ada waktunya. Tapi kami tetap berkumpul di area rumah sakit ya, kita gelar tikar, berkumpul lagi bersama keluarga, saling mensupport. Kami tahu semuanya itu lelah, terus kami saling berdoa dan sampai suatu hari Opa itu minta pulang ke rumah. Nah, di saat itu minta pulang ke rumah dari Carolus. Nah, itu prosesinya ya seperti biasa, mengurus administrasi, keluarga mengurus administrasi, dan Opa Pram itu pulang dengan ambulans ya. Kalau nggak salah itu dengan ambulans, seingat saya. Nah, di saat Opa Pram pulangnya itu ke rumah Utan Kayu. Nah, di rumah Utan Kayu itu tiba-tiba sudah banyak yang mengirim bunga. Nah, sudah banyak yang mengirim ucapan berbelasungkawa, padahal Opa Pramnya masih ada. Opa Pramnya itu ya masih bisa bicara, masih berkomunikasi ya, walaupun mungkin saat itu berkomunikasinya itu sudah sulit ya. Jadi kita sekeluarga tetap menemani Opa Pram. Nah saat itu bahkan sampai begadang ya di kamar Opa Pram hingga pagi hari. Nah di pagi hari itu sudah banyak sudah banyak keluarga yang datang, sudah banyak teman-teman dari Pram ya, Pramis datang ke rumah ya. Ini tentunya untuk support Opa ya. Tadinya kita nggak tahu kalau Opa Pram itu akan berpulang di hari itu. Kalau saya ingat lagi, Opa Pram itu dia ya perokok berat ya, yang selalu setiap harinya itu pasti menghabiskan rokok. Di akhirnya itu ya Opa sempat minta rokok juga, tapi ya dari keluarga pasti tidak mengizinkan untuk Opa mengisap rokoknya itu. Jadi pagi hari keadaan Opa itu mulai tidak stabil. Nah di
Saya lupa, tapi sepertinya itu di hari Minggu ya. Nah, jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi. Nah, opa itu ya semakin tidak stabil dan keluarga yang sedang berkumpul di situ itu diminta untuk masuk ke dalam. Dan Pramis juga itu ikut masuk ke dalam. Teman-teman dari Pramis itu ikut masuk ke dalam, ikut membantu mengantarkan Opa Pram ya di masa-masa kritisnya. Nah, di suasana itu Opa Pram sudah mulai melemah, suaranya sudah mulai hilang, kakinya sudah mulai dingin, sudah mulai kaku. Kami di kamar keluarga besar dan Pramis itu membaca ya beberapa surat ya untuk membantu Pram. Ada Pramis yang melompat langsung ke sisinya Pram di samping kepala Pram untuk menuntun dengan kalimat-kalimat syahadat. Proses berperginya Pram ya diiringi dengan beberapa bacaan-bacaan ya, surat-surat ya, yang Pram itu pun ikut terbimbing ya, terdengar samar-samar Pram itu mengikuti syahadat-syahadat yang diucapkan oleh Pramis. Nah itu saya ingat waktu itu nama Pramis itu dipanggil dengan Capcay. Nah, Capcay Saifullah. Capcay Saifullah. Nah ya, Capcay Saifullah itu saya ingat sekali ya, teman-teman. Beliau itu sigap langsung lompat ke sisinya Pram dan membantu Pram membisikkannya. Ya, saya lihat dari gerakan mulutnya dan samar-samar terdengar Pram juga ikut mengucapkan kalimat-kalimat syahadat tersebut. Dan pada akhirnya beliau sudah dipanggil ya, mulai tidak bergerak, dan untuk memastikannya kami juga memanggil dokter, dan di situ dokter sudah mengkonfirmasi beliau sudah tidak ada. Saya bisa berasumsi beliau itu pergi dengan didampingi keluarga besarnya ya seperti tidak ada beban ya, berpergi dengan bahagia. Nah, dan juga keluarganya ikut menuntun dan melihat prosesi bagaimana beliau berpulang, dan kami sekeluarga sudah mengikhlaskan beliau bahwa beliau memang sudah berpulang ya, seperti itu teman-teman. Terakhir, pesan untuk angkatan muda saat ini gitu. Apakah angkatan muda saat ini harus mengenal Pram gitu? Oke. Dan kenapa gitu? Untuk angkatan muda itu harus mengenal Pram, melihat sosok Pram, melihat bagaimana beliau berpikir. Saya sendiri itu termasuk orang yang selalu melihat perkembangan dari anak muda ya, karena mungkin pekerjaan saya yang sebagai dosen ya. Kita perlu melihat bagaimana cara Pram berpikir, bagaimana beliau kritisnya dalam menyikapi satu hal yang ini sebenarnya bisa menjadi pedoman untuk anak muda sekarang. Bagaimana beliau itu bisa meriset ya. Kenapa anak muda harus mengenal Pram? Beliau adalah orang periset yang handal ya, yang baik ya. Beliau itu meriset, kalau saya lihat itu hanya bermodalkan guntingan kertas yang dikumpulkan. Nah, ini ini mungkin bisa menjadi referensi bagi pemuda di saat sekarang untuk bisa melakukan riset-riset tersebut. Bagaimana anak-anak muda ini
bisa lebih giat lagi untuk mencari ilmu ya. Baik ilmu itu bisa didapatkan dari manapun. Mungkin kalau untuk saat ini tidak mungkin tidak relate lagi dengan clipping, kita bisa melihat banyak ini ya tempat untuk mendapatkan informasi. Dan tentu saja informasi itu mungkin baiknya tidak dikumpulkan dari satu sumber ya. Seperti saya lihat Pram, clipping-clippingnya ini dia itu memiliki sebuah konten tapi dari beberapa sumber, sehingga ya memang seharusnya seperti itu ya penelitian ya, sehingga penelitian ini bisa dikatakan valid. Nah, lalu apalagi yang mungkin bisa dipetik dari Pram? Nah, yang selanjutnya adalah spirit dan nasionalismenya. Nah, di tengah gempuran budaya luar sekarang ini, nah sisi nasionalisme itu tetap harus ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita lihat bagaimana nasionalismenya Pram, nah itu mungkin bisa menjadi contoh untuk pemuda di saat ini ya. Mungkin kita menyukai beberapa hal yang budaya-budaya yang datangnya dari luar, tapi bagaimana cara kita tetap menjadi seorang nasionalis, memasukkan nasionalisme ke dalam hati kita. Jadi kita ini tidak terpengaruh oleh budaya luar dan kita bisa mempertahankan nasionalisme yang kita punya. Kita bisa bangga dengan negara kita bisa bangga dengan pahlawan yang ada di yang sudah memerdekakan kita, dan kita juga bisa meninggikan ilmu-ilmu yang didapat di di negara kita ini ya. Apa yang kita dapatkan di sini itu harus dibudayakan. Lalu apalagi ya, mungkin cara berpikir Pram yang mungkin jarang ditemui ya di saat ini. Ya ini saya melihat beberapa mahasiswa itu masih kurang semangatnya untuk mencari tahu, untuk menggali apa yang kita punya dan lain-lain. Nah, ini kan kalau mungkin membaca buku Pram, nah itu kita punya pola pikir yang berbeda, pola pikir yang baru, dan bagaimana bisa melihat sesuatu yang baru dari perspektif yang lain. Nah, ini juga belum lama ini saya juga bertemu oleh seseorang yang bisa dikatakan ya cukup sukses ya di Indonesia ini, cukup diakui. Nah, saya waktu itu datang ke kantornya, dan beliau di sisi kantornya itu dia menaruh quotes Pram, dan beliau berkata beliau itu suka dengan kata-kata Pram. Nah, yang saya tangkap mungkin apa yang dicapai saat ini oleh beliau itu juga berdasarkan dari pemikiran-pemikiran dari Pramoedya Anantatur. Ya, intinya dengan mengenal Pram, dengan mengetahui cara berpikir Pram, membaca karya-karyanya, kita itu bisa mendapatkan perspektif yang berbeda dari yang kita lihat sebelumnya. Ya, ini juga diharapkan bisa memajukan pemikiran seperti apa yang Pram inginkan, yaitu adalah mencerdaskan bangsa. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Bang Vicky. Semangat, salam Pramis. Salam Pramis.